diri di dalam doa. Kami menaikkan pujian syukur kehadiran Tuhan Allah kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada kesempatan hari ini kami boleh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-39. Tema kita adalah kibarkan panji atau bendera Kristus. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memegang bendera negara Republik Indonesia, merah putih. Inilah bendera negara kita. Dengan adanya bendera ini menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang merdeka. Negara kita adalah negara yang sungguh-sungguh berdiri di atas kaki sendiri. Jemaat Tuhan, ini tidak mudah untuk memperoleh bendera, untuk mengibarkan bendera merah putih penuh dengan perjuangan. Ada juga pahlawan-pahlawan yang bertempur di medan perang dan mereka mati demi membela negara yang kita cintai, Indonesia. Oleh karena itu sekarang kita menikmati kemerdekaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pelayanan murid adalah seperti pertempuran di medan perang. Mereka melawan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka melawan kuasa-kuasa yang bertentangan dengan Kristus. Murid-murid tetap setia melaksanakan misi Tuhan untuk menyatakan, mengibarkan panji ataupun bendera Kristus, walaupun mereka mengalami kematian di medan pertempuran. Yang pertama, murid-murid sama seperti guru. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di dalam ayat 24 sampai 25. Bandingkan Yohanes pasal 13 ayat 16. Artinya, apa yang dilakukan tuannya ataupun utusannya, itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Contohnya, kalau kita memelihara seekor burung beo, dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Good morning, good morning, selamat pagi, selamat pagi. Begitu taatnya dan tekunnya sang burung kakak tua mengikuti si pemeliharanya, tuannya. Tetapi jikalau dia berpindah ke tangan tuan yang lain, yang hidupnya tidak benar, maka perkataan-perkataannya pun keluar hal-hal yang tidak benar. Yesus adalah guru yang benar. Yesus adalah guru yang membimbing dan menuntun murid-muridnya di dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu, setiap murid diutus oleh Yesus untuk melakukan apa yang Yesus lakukan selama di dunia ini. Kemudian medan pertempuran para murid yang kedua adalah ditekankan di dalam firman Tuhan. Jangan takut terhadap mereka. Dalam ayat 26 sampai 28.
Mereka pelawan Kristus atau orang yang menolak Kristus, atau orang yang dikuasai iblis, atau orang yang dapat membunuh jiwa yang melawan pelayanan murid-murid Kristus. Namun Yesus katakan, hai murid-murid, jangan takut. Tidak perlu takut, sebab ada Roh Kudus yang menyertaimu di dalam pelayanan. Bandingkan ayat 20, Matius 20 ayat 29 sampai 31. Tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan tubuh di dalam neraka. Neraka dalam bahasa Yunani adalah Gehenna, yang dipersiapkan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bandingkan Yeremia 7 ayat 31 dan Matius 5 ayat 22, 29 sampai 30 serta Markus 9 ayat 48. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, murid-murid berperang supaya kuasa-kuasa di dunia ini dapat dikalahkan, dapat dipatahkan, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa dan hidup mereka. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam kegelapan agar mereka memperoleh hidup yang kekal, surga, bukan neraka. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah murid-murid lebih berharga dari burung pipit. Ayat 29 sampai 33. Artinya, hal-hal yang sekecil apapun, yang kecil, yang paling kecil sekalipun, menjadi perhatian pemeliharaan Allah. Apalagi murid-murid yang setia, yang berperang melawan kuasa kegelapan, yang berperang melawan dunia ini. Jangan takut dengan penganiayaan. Karena apa? Yesus sanggup memelihara kehidupan para murid-murid yang setia dan taat kepadanya. Yang keempat adalah ada pemisahan murid-murid dan orang tidak percaya. Ayat 34 sampai 39. Terjadi pemisahan orang yang tidak percaya dan pemberitaan firman Tuhan akan dicemooh dan diejek. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengangkat atau mengibarkan panji bendera Kristus, berarti ingat, kita siap dan rela untuk mati, rela dianiaya, rela menderita. Namun pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, hidup kekal menjadi jaminan bagi orang-orang yang setia mengikut Yesus. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, kita harus memperlengkapi diri menjadi murid-murid Kristus. Di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu di dalam ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan ayat 14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirakan keadilan, kakimu berkata
menunjukkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, di dalam diri kita pun kita berperang. Hati yang berkata halus dan hati yang berkata kasar. Manakah yang menang? Yang halus atau yang kasar? Kemudian ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan di dunia ini, orang-orang yang di atas, orang-orang yang terlibat dengan kejahatan, orang-orang yang terlibat dengan kegelapan, kita harus hadir untuk membawa mereka, memerangi mereka, sehingga mereka dapat merdeka dalam Kristus dan mengibarkan panji Kristus, bendera Kristus, karena di sanalah ada keselamatan, kedamaian, dan keadilan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan mengajarkan kami, Yesus mengajarkan